Sejak kecil, orang tuaku adalah panutanku dalam mengikuti Tuhan. Mereka tampak berapi-api dalam iman dan rela berkorban. Setelah menerima Tuhan yang Maha Kuasa, ibuku meninggalkan pekerjaan untuk melakukan tugas. Dia terampil, berpengetahuan, dan rela membayar. Dia selalu punya tugas penting di gereja. Keluarga kami kemudian dilaporkan seorang Yudas, jadi orang tuaku membawaku bersembunyi untuk menghindari penangkapan PKT. Meski begitu, mereka tetap menjalankan tugas. Dengan kesederhanaan gaya hidup dan perilaku mereka yang tampak saleh dan syarat rohani, aku sering mendengar anggota gereja berkata, mereka mengejar kebenaran, orang percaya sejati, dan kemanusiaannya baik. Aku harus berpisah dari orang tuaku di usia 10 tahun karena penindasan partai, dan kami tidak bisa bertemu lagi. Tapi mereka selalu mulia di mataku. Aku menghormati mereka dan merasa iman mereka luar biasa. Dengan segala pengorbanan dan tugas penting mereka, mereka pasti mengejar kebenaran, punya kemanusiaan baik, dan diperkenan oleh Tuhan. Aku merasa mereka orang yang bisa diselamatkan. Aku sangat bangga punya orang tua seperti itu. Lalu, kami semua akhirnya melarikan diri ke luar negeri karena persekusi partai. Saat menghubungi mereka, aku melihat mereka masih bertugas di luar negeri. Terutama saat tahu ibuku punya peran penting sebagai pengawas, aku semakin menghormatinya. Orang tuaku telah lama menjadi orang percaya dan banyak berkorban. Mereka juga punya tugas penting. Mereka pencari kebenaran, punya tingkat pertumbuhan. Jadi di masa depan, aku bisa minta bantuan mereka setiap kali mengalami kesulitan. Itu bagus. Lalu terkadang, kami akan membicarakan keadaan kami masing-masing. Suatu saat, ayahku bilang, dia melakukan tugas yang menurutnya tak perlu keterampilan khusus dan selalu ingin berganti tugas. Aku mengalami hal yang sama persis saat itu. Jadi kami bersekutu dan berbagi beberapa firman Tuhan. Seiring waktu, dengan makan dan minum firman Tuhan, serta mencari kebenaran, kulihat aku memilih-milih tugas. Aku ingin tugas yang membuatku terlihat baik, jika tidak, aku akan ceroboh. Itu egoistis dan tidak menunjukkan iman sejati. Lalu aku membenci diriku dan berhasil keluar dari keadaan itu. Tapi ayahku, dia terjebak dan tidak termotivasi dalam melakukan tugasnya. Aku bingung. Dia telah lama menjadi orang percaya, seharusnya punya tingkat pertumbuhan. Kenapa dia tidak bisa selesaikan masalah memilih-milih tugas? Aku juga sadar saat bicara dengan orang tuaku tentang masalahku. Mereka mengirimiku firman Tuhan dan berbagi pandangannya. Tapi yang mereka katakan tidak membantuku sama sekali. Aku mulai sedikit merasa mereka tidak memahami kebenaran seperti yang kubayangkan. Lalu saudara-saudari bersekutu tentang menulis esai kesaksian. Sebagai orang percaya lama, orang tuaku pasti punya banyak pengalaman, terutama ibuku. Dia ditindas antikristus dan diusir dari gereja secara tidak adil. Tapi terus menyebarkan Injil. Setelah diterima kembali, dia mencurahkan segalanya untuk melakukan tugas. Dan tugasnya terus berubah. Dia pasti punya banyak pengalaman. Mungkin dia harus menulis untuk bersaksi tentang Tuhan. Iya, benar. Aku sesekali mendesak ibuku menulis esai. Tapi dia terus saja mengelak. Berkata dia ingin, tapi terlalu sibuk bekerja dan tidak ada waktu luang. Kupikir, dia sungguh sibuk dengan tugasnya. Tapi itu bukan alasan. Jika dia punya kesaksian, tidak akan lama menuliskannya. Menulis itu dari masa dia beriman akan sangat bermakna. Aku terus mendorongnya, tapi dia tidak pernah menulis apapun. Suatu kali dia bilang, dia tidak dapat berpikir dengan jelas dan
tidak tahu harus mulai dari mana. Dia ingin diskusi denganku. Aku sangat senang. Aku sungguh ingin mendengar semua pengalamannya itu. Tapi aku sangat terkejut saat dia membicarakan apa yang terjadi dan kerusakan yang dia tunjukkan. Tidak dia ceritakan pengalaman sebenarnya. Justru banyak hal negatif membatasi dirinya. Pengalaman masa lalunya tampak menyakitkan. Seolah dia hanya tunduk tanpa pilihan. Dia tidak membicarakan yang dia peroleh dari situ. Aku merasa sangat kecewa. Kupikir, jika dia sungguh mendapatkan sesuatu, betapapun menyakitkannya saat itu, membaca firman Tuhan, mencari kebenaran dan kehendaknya, akan ada pemahaman nyata tentang dirinya dan Tuhan. Lalu itu akan membawa kenikmatan sejati. Tapi cara dia membicarakan pengalaman masa lalunya masih terdengar sangat menyakitkan. Pemahamannya tentang dirinya pun perseptif dan tidak nyata. Bukankah itu berarti dia tidak punya pengalaman nyata? Aku tersadar. Tidak heran dia enggan menulis kesaksian untuk Tuhan. Berkata tidak ada waktu adalah kedok. Karena tidak mendapat kebenaran atau pengalaman nyata, dia tidak bisa menulis kesaksian. Iya, benar. Menulis kesaksian adalah cara mengetahui kenyataan kebenaran. Benar. Oh ya, bagaimana dengan ayahmu? Setelah lama beriman, dia seharusnya punya pengalaman. Ayahku mau mencoba menulis, tapi esainya penuh hal-hal sepele. Dan tidak banyak membahas pengetahuan dirinya atau pencapaiannya. Tidak sesuai dengan lamanya dia beriman. Aku ingat firman Tuhan. Apakah engkau dapat diselamatkan atau tidak bukan tergantung pada senioritasmu atau berapa tahun engkau telah bekerja. Dan bukan pada berapa banyak kredensial yang kau punya. Sebaliknya, itu tergantung pada apakah pengejaranmu telah membuahkan hasil. Engkau harus tahu mereka yang diselamatkan adalah pohon yang berbuah. Bukan pohon yang berdaun rimbun dan berbunga, tapi tidak berbuah. Apa pentingnya itu meskipun engkau telah mengembara selama bertahun-tahun? Di manakah kesaksianmu? Amin. Itu penyadar bagiku. Benar, seberapapun banyak pekerjaan atau pengalaman mereka, tanpa pencapaian nyata dari yang mereka alami, tanpa kebenaran atau menjadi saksi, artinya tidak punya kehidupan. Orang seperti itu tidak pernah bisa diselamatkan. Benar. Iya. Saat ini jelas bagiku, sulit menggambarkan perasaanku. Kesanku terhadap pemahaman, kebenaran, dan tingkat pertumbuhan orang tuaku runtuh saat itu. Aku tidak mengerti setelah lama beriman dan banyak berkorban, kenapa tidak mendapat kebenaran. Aku tidak bisa menahan diri dan menangis. Kekagumanku berkurang setelah saat itu. Tapi aku masih berpikir setelah berkorban banyak selama bertahun-tahun, minimal mereka orang percaya sejati dan kemanusiaannya baik. Jika bisa melakukan tugas dengan baik dan mengejar kebenaran, mereka bisa diselamatkan. Tapi terjadi sesuatu yang mengubah pandanganku tentang mereka. Suatu hari aku mendapati ayahku diberhentikan dari tugasnya karena selalu ceroboh dan juga malas. Kinerjanya pun tidak baik. Tidak lama, ibuku juga diberhentikan karena kemanusiaannya buruk, tidak menjunjung kepentingan gereja, dan terlalu congkak serta mengganggu dalam tugasnya. Pasti sulit melihat mereka diberhentikan. Benar. Aku kaget dan sulit percaya. Kenapa itu terjadi? Bukankah tidak mengemban tugas artinya disingkirkan? Mereka punya kemanusiaan yang buruk. Semua yang mengenal orang tuaku berkata, kemanusiaan mereka baik. Jika tidak, bagaimana mereka bisa berkorban? Pikiranku kacau, dan segala macam kekhawatiran terus muncul. Aku ingin tahu keadaan mereka. Apakah mereka kesakitan? Aku merasa makin tertekan sepanjang waktu. Aku yakin ini dilakukan
berdasarkan prinsip kebenaran bahwa itu benar. Tapi aku sulit menerimanya. Orang tuaku mengalami banyak hal, selalu dalam pelarian dari PKT. Dan kami sangat lama terpisah. Aku berharap kami akan bersatu kembali di kerajaan saat Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Namun, setelah melalui banyak pasang surut dan melakukan banyak pekerjaan, kenapa mereka bisa diberhentikan? Aku makin kesal dan tidak bisa menahan air mata. Hal itu selalu terpikirkan dan tidak ada energi untuk tugasku. Tiap kali kupikirkan, aku jadi kesal dan tidak berdaya. Aku mendadak kehilangan motivasi untuk mengejar. Aku tahu kondisiku tidak baik dan terus berkata kepada diriku, orang tuaku diberhentikan karena alasan bagus. Tuhan itu adil. Tapi hatiku tidak bisa menerimanya dan aku coba bernalar dengan Tuhan. Ada saudara-saudari yang tidak berkontribusi nyata atau melakukan tugas penting yang bisa mempertahankan tugas mereka. Kenapa orang tuaku tidak bisa pertahankan tugas? Apapun masalahnya, meski tidak berkontribusi, mereka telah berusaha keras. Bisakah mereka mendapatkan kesempatan lagi mengingat penderitaan dan pekerjaan yang mereka lakukan? Aku tahu keadaanku tidak baik. Aku keras hati dan tidak punya motivasi mencari kebenaran. Aku berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini sangat berat bagiku. Bimbing dan bantulah aku mengetahui kehendak-Mu. Oh ya, bagaimana kau bisa melewati itu? Lalu, aku menanyakan seorang saudari cara menangani keadaanku. Dan tidak bisa menahan tangis saat menjelaskan semuanya. Dia berkata, orang tuamu diberhentikan, tapi mereka tidak dikeluarkan. Kenapa kau begitu kesal? Kau harus melihat ada kasih Tuhan di situ. Ini cara Tuhan memberi mereka kesempatan bertobat. Iya, benar. Iya. Perkataannya sungguh membuka mataku. Benar, Tuhan tidak pernah berkata diberhentikan berarti disingkirkan. Ada saudara-saudari yang baru saja merenungkan diri, menyesal, lalu sungguh bertobat setelah diberhentikan. Lalu mereka mengemban tugas lagi. Memiliki tugas tidak berarti kau bisa diselamatkan. Jika tidak mengejar kebenaran, kau bisa saja disingkap dan disingkirkan Tuhan. Iya. Bahkan diberhentikan adalah Tuhan memberikan orang tuaku kesempatan bertaubat. Tapi kupikir itu sama saja disingkirkan. Itu tidak sesuai dengan kebenaran. Berpikir seperti itu membuatku merasa lebih baik. Tapi aku masih kesal tentang itu saat kupikirkan. Aku merasa gereja terlalu keras terhadap mereka. Lalu, kubaca kutipan firman Tuhan. Semakin engkau tidak memahami suatu hal, semakin engkau harus punya hati yang saleh dan takut akan Tuhan. Serta sering datang ke hadapan Tuhan untuk mencari kehendak-Nya dan kebenaran. Engkau perlu pencerahan dan bimbingannya saat engkau tidak mengerti. Dalam menghadapi hal yang tidak kau mengerti, engkau perlu lebih banyak pekerjaan Tuhan, dan ini adalah maksud baik Tuhan. Semakin engkau datang ke hadapan Tuhan, hatimu pun semakin dekat dengan Tuhan. Dan bukankah benar bahwa makin dekat hatimu dengan Tuhan, semakin Tuhan berdiam di dalam hatimu? Semakin Tuhan berada di hati manusia, semakin baik pengejaran mereka, jalan yang mereka tempuh, dan keadaan di dalam hati mereka. Amin. Amin. Aku lebih tenang setelah membaca firman-Nya. Tuhan berfirman, makin sedikit pemahamanmu, makin kau harus mencari kebenaran dengan menghormati Tuhan, agar keadaanmu bisa terus meningkat. Tentang orang tuaku diberhentikan, aku tahu gereja melakukan hal yang benar, dan aku tidak boleh mengeluh.
Aku berusaha tidak berlarut-larut. Iya, benar. Iya. Tapi aku tidak sungguh menyelesaikan kesalahpahamanku atau jarakku dari Tuhan. Tiap kali kupikirkan, aku masih merasakan sakit hati. Lalu aku paham, saat kita bingung tentang sesuatu, kita harus mencari kebenaran, bukan ikut aturan dan membatasi diri. Serta biarkan semuanya berlalu. Bukan itu cara menyelesaikan masalah. Iya. Aku sungguh tidak mengenal orang tuaku. Aku hanya tahu mereka berkorban dan orang lain berkata baik tentang mereka. Tapi itu sepihak dan sempit. Aku ingin tahu pendapat saudara-saudari tentang orang tuaku, bukan menurut perasaanku. Mulai kulihat secara spesifik perilaku orang tuaku dalam tugas. Saat membaca evaluasi orang lain, kulihat ayahku ceroboh dan menghindari hal yang sulit. Juga tidak mau melakukan apapun yang harus dibayar mahal. Dia punya keterampilan tapi pasif dalam tugasnya tanpa banyak prestasi. Tugasnya berganti-ganti tapi tidak satu pun dia lakukan dengan baik. Pada tugas Injil, dia ceroboh dan mengelak dari kerja keras. Dia tidak bekerja tanpa pengawasan pengawas. Saat saudara-saudari menunjukkan masalahnya, dia tidak merenungkan diri, justru membuat alasan. Berkata dia makin tua dan punya masalah kesehatan. Serta tugas itu tidak sesuai dengannya, wajar jika ada masalah. Dan orang lain berharap terlalu banyak. Dia diberhentikan saat tidak pernah mendapatkan hasil baik dalam tugasnya. Ibuku kelihatan sangat energik dan bisa berkorban. Tapi itu hanya kedok. Dia hanya bekerja sekenanya saja. Dia tidak melakukan kerja nyata menghambat pekerjaan gereja. Dia melakukan banyak pekerjaan, tapi ada banyak masalah dan kelalaian. Ini membawa kerugian besar bagi rumah Tuhan. Dia juga selalu menjaga dirinya sendiri, melindungi kepentingannya alih-alih kepentingan gereja. Terkadang saat harus menangani masalah yang mendesak, dia mengirim orang lain takut menyinggung perasaan seseorang. Itu menghambat pekerjaan gereja. Saudara-saudari berkata dia itu congkak dan juga keras kepala. Memakai pengalamannya sebagai tumpuan, melakukan apapun tanpa berdiskusi. Dia menolak saran orang lain, posesif atas pekerjaannya sendiri, dan tidak transparan. Saudara-saudari tidak tahu pasti tentang detail dari beberapa hal. Lalu, saat seseorang melakukan hal yang tidak dia sukai, dia memarahi orang-orang. Orang lain merasa dibatasi olehnya. Dan situasinya buruk untuk seorang saudara sampai dia berkata, "Saudari, aku tidak punya kualitas. Bekerja denganku pasti beban untukmu. Maafkan aku." Lalu yang lainnya berkata, "Jika bukan karena tugas, mereka tidak akan mau berinteraksi dengan orang seperti itu." Masalah ibuku sangat buruk, tapi dia tidak terima saat orang lain menunjukkan itu. Dia bias dan menentang terhadap saudari yang mengawasi pekerjaannya. Dia pikir orang lain sulit didekati dan tidak adil. Menolak kebenaran sangat berbahaya. Apa tanggapanmu terhadap penilaian itu? Sangat mengejutkan. Aku tidak mau percaya orang tuaku seperti itu. Lalu, kubaca kutipan firman Tuhan. Mari kita tonton video pembacaannya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, hati nurani dan nalar kedua-duanya seharusnya menjadi bagian dari kemanusiaan seseorang. Keduanya adalah hal yang paling mendasar dan paling penting. Orang macam apakah yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memiliki nalar kemanusiaan yang normal? Secara umum, dia adalah orang yang tidak memiliki kemanusiaan, orang yang memiliki kemanusiaan yang sangat buruk. Secara lebih mendetail, apa perwujudan tidak adanya kemanusiaan yang diperlihatkan orang ini?
Cobalah menganalisis ciri-ciri apa yang ditemukan dalam diri orang-orang semacam itu dan perwujudan spesifik apa yang mereka tunjukkan. Mereka egois dan kejam. Orang-orang yang egois dan kejam bersikap acuh tak acuh dalam tindakan mereka dan menjauh dari apapun yang tidak berkaitan dengan mereka secara pribadi. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Mereka juga tidak menunjukkan perhatian kepada kehendak Tuhan. Mereka tidak terbeban untuk memberi kesaksian tentang Tuhan atau melaksanakan tugas-tugas mereka, dan mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab. Ketika seseorang memiliki kemanusiaan yang baik, hati yang tulus, hati nurani dan nalar, semua ini bukanlah hal-hal yang kosong atau samar yang tidak dapat dilihat atau disentuh, melainkan hal-hal yang dapat ditemukan dimanapun dalam kehidupan sehari-hari. Semua hal itu adalah kenyataan. Katakanlah seseorang itu hebat dan sempurna. Apakah itu sesuatu yang bisa kau lihat? Engkau tidak dapat melihat, menyentuh, atau bahkan membayangkan apa arti menjadi sempurna atau hebat. Namun, jika engkau mengatakan seseorang itu egois, dapatkah engkau melihat tindakan orang tersebut dan apakah dia sesuai dengan deskripsinya? Jika seseorang dikatakan bersikap jujur dengan hati yang tulus, dapatkah engkau melihat perilaku ini? Jika seseorang dikatakan curang, bengkok, dan hina, dapatkah engkau melihat hal-hal itu? Bahkan jika engkau memejamkan matamu, engkau dapat merasakan apakah kemanusiaan orang itu lebih baik atau lebih buruk melalui apa yang dia katakan dan bagaimana dia bertindak. Oleh karena itu, kemanusiaan yang baik atau buruk bukanlah kata-kata yang kosong. Sebagai contoh, keegoisan dan kehinaan, kebengkokan dan kecurangan, serta merasa diri benar adalah semua hal yang dapat kau pahami dalam hidup ketika engkau berinteraksi dengan seseorang. Ini adalah unsur negatif kemanusiaan. Jadi, dapatkah unsur positif kemanusiaan yang seharusnya dimiliki manusia, seperti kejujuran dan cinta akan kebenaran, dilihat dalam kehidupan sehari-hari? Persyaratan apa yang harus orang penuhi untuk mendapatkan pencerahan Roh Kudus, menerima bimbingan Tuhan, dan bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran dalam segala sesuatu? Mereka harus memiliki hati yang jujur, mencintai kebenaran, mencari kebenaran dalam segala hal, dan mampu menerapkan kebenaran setelah mereka memahaminya. Memenuhi persyaratan ini berarti memiliki pencerahan Roh Kudus, mampu memahami firman Tuhan, dan mampu dengan mudah menerapkan kebenaran. Jika seseorang bukan orang yang jujur dan tidak mencintai kebenaran di dalam hatinya, dia akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan Roh Kudus, bahkan sekalipun engkau mempersekutukan kebenaran dengannya, tidak akan ada hasilnya. Bagaimana engkau bisa mengetahui apakah seseorang adalah orang yang jujur? Engkau tidak boleh hanya melihat apakah dia suka berbohong dan menipu, tetapi yang terpenting, lihatlah apakah dia mampu menerima kebenaran dan menerapkan kebenaran tersebut. Itulah hal yang terutama. Rumah Tuhan telah selalu menyingkirkan orang, dan pada titik ini banyak yang telah disingkirkan. Mereka bukan orang yang jujur, mereka semua orang yang curang. Mereka mencintai hal-hal yang tidak benar, mereka sama sekali tidak mencintai kebenaran. Seberapapun lamanya mereka telah percaya kepada Tuhan, mereka tidak mampu memahami kebenaran atau masuk ke dalam kenyataannya. Lebih dari itu, orang-orang semacam itu tidak mampu mengalami perubahan sejati. Oleh karenanya, penyingkiran mereka tidak dapat dihindari.
Ketika engkau berhubungan dengan seseorang, apa yang kau lihat pertama kali? Lihatlah apakah dia jujur dalam perkataan dan perbuatannya, apakah dia mencintai kebenaran dan mampu menerima kebenaran. Ini sangat penting. Engkau pada dasarnya dapat melihat esensi seseorang selama engkau dapat mengetahui dengan pasti apakah dia orang yang jujur, apakah dia mampu menerima kebenaran dan menerapkan kebenaran tersebut. Jika mulut seseorang penuh dengan kata-kata yang terdengar manis, tetapi dia tidak melakukan apapun yang nyata, ketika tiba saatnya untuk melakukan sesuatu yang nyata, dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain. Lalu kemanusiaan macam apakah ini? Keegoisan dan kehinaan. Dia tidak memiliki kemanusiaan. Apakah mudah bagi seseorang yang tidak memiliki kemanusiaan untuk mendapatkan kebenaran? Itu sulit baginya. Jangan peduli pada apa yang dikatakan orang semacam itu. Engkau harus melihat kehidupan yang dia jalani, apa yang dia singkapkan, dan apa sikapnya ketika dia melaksanakan tugas-tugasnya, serta apa keadaan batinnya dan apa yang dia sukai. Jika cintanya akan ketenaran dan kekayaannya sendiri melebihi kesetiaannya kepada Tuhan, jika cintanya akan ketenaran dan kekayaannya sendiri melebihi kepentingan rumah Tuhan, atau jika cintanya akan ketenaran dan kekayaannya sendiri melebihi perhatian yang dia tunjukkan untuk Tuhan, maka apakah orang semacam itu memiliki kemanusiaan? Ini bukanlah seseorang yang memiliki kemanusiaan. Amin. Amin. Aku lihat dari firman Tuhan, untuk menilai kemanusiaan seseorang, harus lihat sikap mereka terhadap amanat Tuhan dan kebenaran. Yang berkemanusiaan baik, mengasihi kebenaran, dan mempertimbangkan kehendak Tuhan, mereka memperlakukan amanat Tuhan dengan bertanggung jawab dan melindungi kepentingan gereja. Orang dengan kemanusiaan buruk sangat egoistis dan keji, hanya memikirkan kepentingan sendiri. Mereka mengacaukan tugas dan hanya bicara tanpa menyelesaikan pekerjaan. Mereka mungkin mengabaikan kepentingan gereja dan mengkhianatinya untuk keuntungan sendiri. Melihat perilaku orang tuaku dalam terang firman, mereka bukan orang baik seperti perkiraanku. Seperti ayahku, dia membuat pengorbanan dangkal, tapi tidak terbeban dalam tugas. Justru ceroboh dan mengelak dari kerja keras. Saat harus membayar, dia beralasan untuk menjaga dagingnya, tidak mempertimbangkan kebutuhan gereja. Dalam tugasnya, dia harus terus diawasi dan didesak. Dia sangat pasif. Benar. Lalu ibuku, meskipun selalu sibuk, bisa menderita untuk tugasnya dan sepertinya menyelesaikan pekerjaan. Tidak ada hasil nyata dari tugasnya dan dia hanya ingin pamer. Dia tampak sangat sibuk tapi hanya mencari keuntungan dan melakukan hal untuk nama dan statusnya. Ketika di tempat kerja, dia tidak menghormati Tuhan. Dan ini menyebabkan kerugian bagi gereja. Dalam hal yang menyangkut kepentingan gereja, dia tahu dia yang terbaik untuk pekerjaan itu, tapi ingin orang lain yang menanganinya. Dia tidak melindungi kepentingan gereja dalam hal penting dan tidak sehati dengan Tuhan. Aku hanya lihat dia menyelesaikan banyak tugas dan membayar mahal, tapi tidak melihat motivasinya atau apa dia sungguh mencapai sesuatu. Apa dia sungguh berkontribusi atau menimbulkan banyak kerugian daripada kebaikan? Aku sadar mengevaluasi kemanusiaan seseorang bukan tentang pengorbanan atau usahanya, tapi apakah motivasi mereka benar? Apa mereka sungguh memikirkan gereja atau melakukan hal untuk nama dan statusnya? Orang dengan kemanusiaan baik mungkin tidak memahami kebenaran, tapi mereka mengikuti hati nuraninya. Mereka membela gereja dan mempertimbangkan kepentingannya. Itulah sebabnya mereka punya banyak prestasi.
Tetapi yang berkemanusiaan buruk, sebanyak apapun menderita dan bekerja keras, mereka tidak serius dalam segala hal. Hanya mempertimbangkan keuntungan sendiri, tanpa memikirkan rumah Tuhan. Itulah sebabnya pekerjaan mereka syarat kesalahan dan tidak mencapai apapun. Mungkin beberapa hal dapat diselesaikan karena pengalamannya, tapi dalam jangka panjang, kerugiannya melebihi keuntungannya. Karena kemanusiaan dan karakter mereka buruk, mereka tidak melakukan kerja nyata. Kau tidak tahu kapan mereka bisa merugikan gereja. Berkat persekutuanmu, aku jadi sadar. Saat melihat seseorang berkorban, menderita karena tugas, dan punya hubungan baik dengan orang lain, aku pikir mereka orang percaya sejati dengan kemanusiaan baik, tanpa memperhatikan motivasi atau sikap mereka terhadap kebenaran dan Tuhan. Tanpa kebenaran, kita tak punya wawasan dan kearifan. Itu benar. Saat menyadari itu, aku sangat yakin orang tuaku tidak punya kemanusiaan yang baik. Selalu kupikirkan banyaknya pengorbanan mereka, termasuk kehidupan yang sangat nyaman. Melakukan tugas dengan penuh pasang surut. Jadi meski tidak mengejar kebenaran, mereka orang percaya sejati yang baik. Banyak orang bisa menunjukkan kegigihannya menghadapi kesulitan, tapi motivasi dan esensi di dalamnya berbeda-beda. Iya. Tidak kulihat apa dorongan mereka bekerja keras atau apa mereka mencapai sesuatu. Aku hanya melihat upaya di permukaan. Mengira mereka punya kemanusiaan yang baik. Aku sangat dangkal dan sudut pandangku juga konyol. Sebagai orang percaya bertahun-tahun, kami telah mengalami penindasan PKT dan penderitaan karena keluarga kami hancur. Tapi kami menikmati kasih karunia Tuhan. Iya, benar. Tuhan bukan hanya memberi kita banyak kebenaran. Dia memberi kita makanan berlimpah yang kita butuhkan dalam hidup. Seseorang dengan hati nurani dan nalar harus berusaha menjalankan tugas dan membalas kasih Tuhan. Tapi setelah lama beriman dan mempelajari banyak doktrin, orang tuaku masih belum punya tanggung jawab paling dasar terhadap tugas mereka. Bahkan tidak bisa melindungi kepentingan gereja. Berdasarkan perilaku mereka, mencabut tugas mereka adalah keadilan Tuhan. Itu bukan hanya baik untuk pekerjaan gereja, tapi juga baik untuk mereka. Benar. Jika jatuh bisa membantu mereka merenungkan diri dan berpaling kepada Tuhan, mengubah sikap mereka terhadap tugas, itu keselamatan bagi mereka dan titik balik di jalan iman mereka. Iya. Jika terus berperilaku seperti itu tanpa merenung atau bertobat, mereka sungguh bisa disingkap dan disingkirkan. Benar. Aku teringat firman Tuhan. Sebanyak apa penderitaan dan sejauh apa jalan yang ditempuh, itu semua ketetapan Tuhan. Dan orang tidak dapat saling bantu. Yang bisa kulakukan hanya menunjukkan masalah yang kulihat dan berusaha membantu mereka. Tapi untuk jalan yang mereka pilih, bukan hal yang perlu kukhawatirkan. Hatiku jauh lebih cerah saat menyadari hal itu. Aku tidak lagi resah dan menangisi mereka, tapi bisa mendekatinya dengan benar. Itu bagus. Mereka itu keluarga, tapi jalan mengejar kebenaran kita tempuh sendiri. Kesudahan setiap orang ditentukan oleh esensi dan pengejaran mereka. Itulah kebenaran Tuhan. Benar. Aku kemudian membaca 2 kutipan ini. Kau harus tahu orang macam apa yang kuinginkan. Orang yang najis tak diizinkan masuk ke kerajaan atau mencemarkan tanah yang kudus. Meskipun engkau telah lama melakukan pekerjaan, jika engkau masih sangat kotor, hukum surga tidak akan mengabulkan keinginanmu untuk masuk ke kerajaanku. Semenjak dunia dijadikan sampai saat ini, tidak pernah kutawarkan jalan yang mudah ke kerajaanku kepada orang yang menjilat untuk mendapatkan perkenananku. Inilah peraturan surgawi dan tidak ada yang dapat melanggarnya. Amin. Kuputuskan tempat tujuan setiap orang bukan berdasarkan usia, senioritas, jumlah penderitaan, dan yang utama bukan berdasarkan sejauh mana mereka mengundang rasa kasihan.
Tapi berdasarkan apa mereka punya kebenaran. Tidak ada pilihan lain. Engkau harus menyadari, semua orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan akan dihukum. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Amin. Amin. Kutipan ini membuatku tergerak. Standar Tuhan untuk menentukan keselamatan orang adalah apa mereka telah mengubah watak mereka. Tuhan telah bekerja selama ini dan mengungkapkan banyak kebenaran. Memberi kita persekutuan yang terperinci tentang memasuki kebenaran dan mencapai keselamatan. Benar. Iya. Selama seseorang bisa menerima kebenaran, ada harapan untuk mendapat penyelamatan Tuhan. Namun, jika hanya bisa membuat pengorbanan dangkal setelah lama beriman, tanpa menerapkan kebenaran atau mengubah watak, mereka tidak menerima kebenaran, justru membenci kebenaran. Iya. Sebanyak apapun pengorbanan mereka, betapapun lama bekerja, atau betapapun pentingnya tugas mereka, jika belum mendapatkan kebenaran atau ada perubahan watak pada akhirnya, justru masih menentang Tuhan, mengganggu pekerjaan gereja. Mereka tidak bisa diselamatkan. Benar. Mereka yang melakukan banyak kejahatan akan dihukum oleh Tuhan, dan itu ditentukan oleh kebenaran Tuhan. Melihat itu, aku makin memahami bagaimana orang tuaku sampai ke titik itu. Mereka meninggalkan rumah serta bekerja keras, tapi tidak mengasihi kebenaran. Mereka tidak serius dan keras kepala dalam tugas, serta tidak merenungkan diri berdasarkan firman-Nya. Saat orang membicarakan masalahnya, mereka hanya beralasan. Selalu berpikir itu masalah orang lain. Mereka berharap terlalu banyak. Artinya mereka tidak mau menerima kebenaran. Karena itulah, watak mereka tetap tidak berubah. Sebaliknya, seiring waktu dan bertambahnya pengalaman kerja, mereka makin congkak. Bisa kulihat dari cara mereka menangani kebenaran. Pengorbanannya bukan untuk mendapatkan kebenaran dan kehidupan, tapi dilakukan dengan enggan demi berkat. Sama seperti Paulus, dia hanya melakukan kesepakatan dengan Tuhan. Dia bukan orang percaya sejati yang berkorban untuk Tuhan. Benar. Aku pun paham. Mengejar kebenaran, punya kemanusiaan baik, dan bisa diselamatkan, harus dinilai dari sikap mereka terhadap kebenaran. Kontribusi dangkal sebanyak apa mereka bekerja, tugas apa yang telah dilakukan, semuanya tidak penting. Iya. Beberapa saudara-saudari mungkin tidak berkontribusi besar bagi gereja, dan tugas mereka terlihat tidak penting. Tapi mereka teguh dan mengerahkan segenap hati. Orang yang fokus dalam tugasnya adalah mencari kebenaran. Punya penyesalan pribadi dan menerapkan kebenaran, serta mengubah watak rusaknya, adalah tipe orang yang bisa berdiri teguh di gereja. Benar. Tuhan melihat sikap kita terhadap kebenaran. Apa kita bisa menerapkan kebenaran dan mengubah watak hidup kita? Begitulah cara Dia menentukan kesudahan kita. Benar. Makin dipikirkan, makin kulihat kebenaran Tuhan. Standar Tuhan untuk mengevaluasi orang tidak pernah berubah. Hanya kulihat penyelamatan sebagai keberuntungan. Kupikir Tuhan tidak akan meninggalkan mereka yang berkorban dan bekerja keras, meski tidak berkontribusi apa-apa. Tapi aku melihat keadilan Tuhan dalam kasus orang tuaku. Tuhan tidak menghakimi berdasarkan emosi atau gagasan manusia. Dia mengukur setiap orang berdasarkan standar kebenaran. Termasuk orang-orang yang pernah memegang peran penting di gereja. Iya. Benar. Aku membaca beberapa kutipan lagi yang mencerahkan dan membuatku lega. Mari tonton video pembacaannya. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Suatu hari ketika engkau memahami sedikit kebenaran, engkau tidak akan lagi berpikir bahwa ibumu adalah orang yang terbaik atau orang tuamu adalah orang yang terbaik. Engkau akan menyadari bahwa mereka pun adalah bagian dari umat manusia yang rusak
dan bahwa watak rusak mereka semuanya sama. Satu-satunya yang membedakan mereka adalah hubungan darah mereka secara jasmani dengan dirimu. Jika mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka sama saja dengan orang tidak percaya. Engkau tidak akan lagi memandang mereka dari sudut pandang anggota keluarga atau dari sudut pandang hubungan darahmu, melainkan dari sisi kebenaran. Apa aspek utama yang harus kau lihat? Engkau harus melihat pandangan mereka tentang kepercayaan kepada Tuhan, pandangan mereka tentang dunia, pandangan mereka tentang penanganan masalah, dan yang terpenting, sikap mereka terhadap Tuhan. Jika engkau melihat aspek-aspek ini secara akurat, engkau akan mampu melihat dengan jelas apakah mereka orang baik atau orang jahat. Jika suatu hari engkau dapat melihat dengan jelas bahwa mereka sama seperti dirimu, bahwa mereka adalah orang-orang dengan watak yang rusak, dan terlebih lagi, bahwa mereka bukanlah orang-orang baik hati yang memiliki kasih sejati terhadapmu seperti yang kau bayangkan, dan bahwa mereka sama sekali tidak mampu menuntunmu kepada kebenaran atau ke jalan yang benar dalam hidup, dan jika engkau dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang telah mereka lakukan untukmu tidak memberikan manfaat yang besar bagimu, dan tidak bermakna apapun bagimu untuk menempuh jalan yang benar dalam hidup, dan jika engkau juga mendapati bahwa banyak dari penerapan dan pendapat mereka bertentangan dengan kebenaran, bahwa semuanya itu berasal dari daging, dan ini membuatmu memandang rendah mereka, dan merasa jijik dan benci terhadap mereka, maka mengingat faktor-faktor ini, engkau akan mampu memperlakukan mereka dengan benar di dalam hatimu, dan engkau tidak akan lagi merindukan, mengkhawatirkan, dan tak mampu berpisah dari mereka. Mereka telah menyelesaikan tugas mereka sebagai orang tua, dan engkau tidak akan lagi memperlakukan mereka sebagai orang terdekatmu atau memuja mereka. Sebaliknya, engkau akan memperlakukan mereka sebagai orang biasa, dan pada waktu itulah engkau akan sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu emosi dan benar-benar keluar dari emosi dan kasih sayang keluargamu. Banyak orang menanggung banyak penderitaan emosional yang sia-sia. Semua itu adalah penderitaan yang berlebihan dan tidak berguna. Mengapa kukatakan hal ini? Karena manusia selalu dikendalikan oleh emosi mereka, sehingga tak mampu menerapkan kebenaran dan menaati Tuhan. Dikendalikan oleh emosi sangatlah merugikan bagi seseorang dalam memenuhi tugasnya dan mengikut Tuhan, dan itu juga merupakan penghalang besar bagi jalan masuknya ke dalam kehidupan. Oleh karena itu, penderitaan karena kendali emosi tidak ada gunanya, dan Tuhan tidak mengingat penderitaan seperti itu. Jadi, bagaimana engkau bisa terbebas dari penderitaan yang sia-sia ini? Engkau harus memahami kebenaran. Begitu engkau mengerti dan memahami esensi dari hubungan daging ini, engkau akan dengan mudah melepaskan diri dari kendali kedagingan. Iblis menggunakan kasih sayang keluarga untuk mengendalikan dan mengikat orang. Jika orang tidak memahami kebenaran, mereka akan dengan mudah tertipu. Orang sering membayar harga dan menderita, menangis, dan menanggung kesulitan demi orang tua dan kerabat mereka. Ini adalah kebebalan dan kebodohan. Engkau rela menderita seperti ini, itu murni disebabkan oleh dirimu sendiri, itu tidak berguna, dan hal yang sia-sia untuk kau tanggung. Itu sama sekali tidak diingat oleh Tuhan, dan dapat dikatakan bahwa itu hanyalah murni penderitaan. Pada hari engkau memahami kebenaran, engkau akan dibebaskan, dan engkau akan merasa
bahwa engkau bebal dan bodoh saat engkau menderita kesulitan itu, dan itu bukan salah siapapun selain karena kebutaan, ketidaktahuanmu sendiri, kurangnya pemahaman akan kebenaran, dan kurangnya kejelasan dalam caramu memandang masalah. Amin. Amin. Membaca ini membuatku sangat emosional. Tuhan sangat memahami kita. Semua penderitaanku yang tidak perlu, itu karena aku emosional dan tidak memahami banyak hal. Sebelumnya aku tidak punya kearifan atas orang tuaku. Aku hanya berpikir mereka hebat. Mereka panutanku dan aku ingin seperti mereka. Aku bahkan berpikir mereka orang yang bisa diselamatkan. Tapi saat melihat mereka dalam terang kebenaran dan firman Tuhan, ku sadar betapa salahnya aku. Dan akhirnya mengetahui orang macam apa mereka. Kulihat banyak hal di diri mereka yang tidak kusukai, juga kubenci. Aku berhenti menghormati mereka. Juga tidak lagi menderita atau menangisi mereka. Aku bisa melihat mereka secara objektif. Syukur kepada Tuhan. Harus kita gunakan kebenaran untuk melihat orang, agar tidak salah memahami Tuhan dan jatuh dalam kegelapan. Lewat situasi ini, aku terlalu mengkhawatirkan perasaanku. Dan saat aku hidup dalam kasih sayang duniawi, hanya kupikirkan bagaimana orang tuaku menderita dan aku tidak bisa menerima cara gereja menangani masalah. Aku menentang, bahkan merasa Tuhan tidak adil. Iya. Lalu aku sadar, kenapa Tuhan membenci kasih sayang manusia. Karena itu membuat kita bingung antara benar dan salah, baik dan jahat, serta menjauhkan kita dari Tuhan. Aku tidak mengenal diriku sebelumnya. Saat saudara-saudari melihat kerabat mereka dipecat atau diusir, lalu menangis berhari-hari, kupandang rendah mereka. Kupikir jika itu terjadi kepadaku, aku tidak akan selemah itu. Tapi saat aku sungguh menghadapi hal yang sama, aku jauh lebih lemah daripada orang lain. Aku depresi, dan itu berdampak pada tugasku. Kulihat aku naif dan bodoh, juga tidak masuk akal. Lewat pengalaman ini, aku memahami tentang saudara-saudari yang berjuang melepaskan diri dari kasih sayang duniawi. Dan aku malu karena ketidaktahuan dan kesombonganku di masa lalu. Aku juga belajar, ada kebenaran yang harus dicari dalam segala hal yang terjadi. Selalu ada kesempatan belajar dan berkembang. Kita harus memperlakukan semua orang di sekitar kita sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran. Dengan begitu, kita tidak akan melihat mereka melalui kasih sayang dan tidak akan menentang Tuhan. Tepat. Ini persekutuan yang nyata. Syukur kepada Tuhan. Iya, persekutuanmu mencerahkan.